Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Herlina Yunita dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi PGSD 6A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan PLP 1 yang telah saya lakukan, mulai dari observasi lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran, manajemen kelas, hingga interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Baik, yang pertama, latar belakang dari PLP 1 yaitu pengenalan lapangan persekolahan, yaitu tahapan pertama dalam pengenalan persekolahan program sarjana pendidikan di Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Program PLP 1 ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa PGSD Universitas Darul Ma'arif Indramayu pada semester 6. Pengenalan lapangan persekolahan ini merupakan kegiatan kulikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Saya melakukan PLP 1 ini bertempat pada SDN 2 Tanjung Pura. Berikut sejarah dari SDN 2 Tanjung Pura. SDN 2 Tanjung Pura adalah salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Desa Tanjung Pura, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1975 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 56 KAP 5 1975. Sejak awal berdirinya SDN 2 Tanjung Pura telah menjadi bagian penting dalam upaya mencerdaskan anak-anak usia sekolah dasar di lingkungan sekitarnya. Sekolah ini telah mengalami berbagai perkembangan baik dari sisi kurikulum, jumlah siswa, tenaga pendidik, maupun fasilitas penunjang pendidikan. Saat ini, SDN Tanjung Pura 2 menggunakan kurikulum merdeka yang berfokus pada penguatan karakter, literasi, dan numerasi. Jumlah siswa yang terdaftar sekitar 126 orang, dengan dukungan guru-guru yang kompeten dan dipimpin oleh Ibu Hamidah sebagai kepala sekolah. Kemudian, SDN Tanjung Pura 2 ini telah terakreditasi dengan predikat B yang menunjukkan bahwa sekolah ini telah memenuhi standar mutu pendidikan dasar. Legalitas operasionalnya juga diperbarui melalui izin resmi pada tahun 2018. Sekolah ini juga terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan terbentuk siswa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Hingga saat ini, SDN 2 Tanjung Pura tetap berkomitmen sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Kepala sekolah di SDN 2 Tanjung Pura ini yaitu Ibu Hamidah SAG MPD, merupakan penanggung jawab utama atas seluruh kegiatan akademik dan administrasi sekolah. Operator sekolahnya bertugas mengelola data dan administrasi sekolah, dan posisinya saat ini dipegang oleh Pak Sarjono atau bisa diganti dengan Ibu Diah Hamdini. Dan guru tenaga pendidik atau PTK sekitar 5 guru tetap dan tenaga kependidikan PNS atau GTT atau GTY, meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan staf non-pengajar. Tenaga kependidikan tambahan yang mendukung operasional sekolah, tata usaha, kebersihan, perpustakaan, dan lain-lain itu membantu kelancaran kegiatan sekolah. Rombongan belajar terdapat sekitar 6 rombongan belajar, menampung total 148 siswa. Struktur ringkas atau naratif. Kepala sekolah memimpin seluruh aspek manajerial dan akademik, dibantu oleh operator serta tenaga administrasi untuk urusan data dan operasional sehari-hari. Para guru mengelola proses pembelajaran di kelas, dibantu oleh staf pendukung lainnya seperti penjaga sekolah, TU, dan petugas kebersihan. Rombongan belajar SDN 2 Tanjung Pura, Indramayu secara resmi tercatat sebagai menerapkan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Kurikulum ini dirancang untuk memberi fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan serta tahap perkembangan peserta didik. Fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan profil belajar Pancasila serta kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah nyata.
Pembelajaran dijalankan dengan pendekatan berbasis proyek, eksplorasi, dan kolaborasi kelompok. SDN 2 Tanjung Pura berkomitmen memadukan muatan lokal, ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, dan olahraga, serta karakter sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka atau tingkat oleh guru kelas masing-masing. Fasilitas sekolahnya yaitu fasilitas ruang belajar dan akademik, fasilitas penunjang staf dan administrasi, fasilitas kesehatan dan ibadah, fasilitas penunjang kegiatan non-akademik, sistem sanitasinya, tersedia sumber air bersih dan air minum, jamban dilengkapi fasilitas khusus untuk siswa berkebutuhan khusus, ada tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan sistem pengawasan tangki septik secara berkala. Cara keseluruhan, SDN 2 Tanjung Pura memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, administrasi, kesehatan, ibadah, dan aktivitas ekstrakurikuler siswa. Permasalahan utama di SDN 2 Tanjung Pura ini yaitu pertama, kondisi fisik gedung, kemudian keterbatasan sarana pembelajaran, kemudian ketiadaan akses internet, kemudian yang keempat, rasio guru yang masih tinggi, kemudian keterbatasan fasilitas cuci tangan dan sanitasi, dan yang terakhir, minimnya tenaga kependidikan tetap. Dan cara mengatasi kekurangan fasilitas penunjang yaitu pertama, langkah-langkahnya yang pertama, usulkan pembangunan perpustakaan mini dan toilet layak melalui dana BOS untuk fasilitas ringan. Kemudian DAK fisik atau dana alokasi khusus dari pemerintah daerah untuk bangunan baru. Kemudian manfaatkan ruang kosong jika ada sebagai pojok baca, lab komputer sederhana atau ruang kesenian fleksibel. Kemudian ajukan bantuan dari CSR, perusahaan lokal seperti Pertamina, bank BUMN, atau pengusaha setempat. Lalu mengatasi kekurangan gurunya. Langkah-langkahnya yaitu ajukan penambahan guru PNS atau honorer ke Dinas Pendidikan. Kemudian gunakan dana BOS untuk merekrut guru tidak tetap atau GTT sesuai kebutuhan mendesak matematika atau bahasa Indonesia. Kemudian terapkan teaching rotation antar guru kelas jika sangat terbatas. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan MGMP tingkat gugus atau UPTD untuk berbagai pengajar sementara. Kemudian cara memaksimalkan infrastruktur dan lahan terbatas. Langkah-langkahnya yaitu gunakan konsep ruang multifungsi atau kelas juga sebagai ruang ekstrakurikuler atau literasi. Kemudian optimalkan halaman sekolah sebagai area belajar luar ruang atau outdoor learning. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler sederhana seperti pramuka, olahraga ringan, dan seni tradisional. Kemudian yang terakhir, ajukan proposal pengembangan lahan ke pemerintah desa atau camat jika memungkinkan. Kemudian peningkatan literasi dan minat baca. Langkah-langkahnya, yang pertama, bangun pojok baca sederhana di tiap kelas. Bisa juga menggunakan kardus atau rak kecil. Kemudian libatkan siswa dalam kegiatan 1 hari 1 buku atau Senin literasi. Kemudian yang terakhir, ajukan hibah buku ke perpustakaan daerah, relawan literasi atau komunitas buku. Kemudian pengembangan ekstrakurikuler, mulai dengan ekstrakurikuler sederhana seperti pramuka, tari daerah, dan literasi menggambar. Oke, sekian hasil dari PLP 1 saya, dan saya akan menyimpulkan hasil dari PLP 1 saya. Kesimpulan dari kegiatan PLP 1 saya yaitu kegiatan PLP yang dilaksanakan di SDN 2 Tanjung Pura memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa dan memahami praktik pendidikan di tingkat sekolah dasar. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa dapat mengamati secara langsung bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas, bagaimana interaksi antara guru dan siswa terjalin, serta bagaimana pengelolaan kelas dilakukan dalam kondisi fasilitas yang terbatas. Meskipun sekolah ini menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan laboratorium, perpustakaan, akses internet, dan fasilitas sanitasi, namun semangat guru dalam mengajar tetap tinggi. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal budaya sekolah, memahami struktur organisasi, serta terlibat dalam beberapa kegiatan non-akademik yang memperkuat pemahaman mereka terhadap dunia pendidikan dasar.
Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.